Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita pagi hari ini, amin. Saya percaya kita penuh dengan sukacita karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan biar Tuhan bertata atas setiap pujian kami. Mari nyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kami, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raya. Haleluya, amin. 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 Haleluya. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart.
My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, ya Roh Kudus, menolong hamba-Mu untuk berbicara kepada jemaat-Mu. Apa yang disampaikan benar-benar mereka menangkap rema dan memberkati seluruh jemaat-Mu, Bapa. Seluruh kami yang mendengar akan firman-Mu, dimanapun kami berada. Berbicaralah, kami sudah siap mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
kita akan melanjutkan lagi pelajaran tentang penyembahan. Tema saya pada pagi hari ini berbicara tentang penyembah yang benar. Nah, dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Berarti saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang Bapa kehendaki adalah penyembah yang benar, bukan hanya sekedar menyembah. Jadi yang saya ajarkan pada awal bulan kemarin tentang prinsip kita di dalam menyembah, itu hanya sebagian dari kita seremonial untuk kita menyembah, di mana kita melibatkan perasaan kita, kita melibatkan iman kita, dan kita melibatkan hati kita. Sehingga suasana apapun dalam hidup kita, seorang penyembah, dia tetap maju terus untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, Yesus berkata, sekarang tiba saatnya. Jadi bukan nanti, tetapi sekarang. Berarti sekarang ini juga Allah mau menghendaki supaya kita bukan hanya sekedar menyembah, tetapi menjadi seorang penyembah. Ya, artinya gaya hidupnya adalah seorang penyembah. Dimanapun dia berada, orang melihat figurnya adalah seorang penyembah. Seorang penyembah bukan hanya dilihat pada hari Minggu, oh dia ini adalah seorang penyembah. Bukan dilihat dari apa yang dia sampaikan, lagu yang dia nyanyikan, di media sosial lagu-lagu rohani, dan kita sudah menilai dia seorang penyembah. Tetapi seorang penyembah yang benar adalah kehidupan hari-harinya dia adalah seorang penyembah. Dan firman Allah berkata menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa menyembah di dalam roh dan kebenaran? Ayat yang ke-24. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh, makanya kita yang menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka rohnya mati. Tidak terkoneksi lagi dengan roh Allah, dengan Allah itu sendiri. Sehingga kata firman Allah, karena upah dosa maka manusia mengalami kematian. Artinya rohnya yang mati, manusia masih tetap berjalan, hidup, tetapi rohnya tidak terhubung dengan roh Allah. Karena dosa yang membuat terpisah. Nah, untuk itu saudara sebagai seorang penyembah, langkah awalnya adalah dia terlebih dahulu mengalami lahir baru, yaitu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Yesus Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, Yohanes 3 ayat yang ke-4 dikatakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, dikatakan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita sudah berkata, saya sudah beragama Kristen, atau saya sudah beribadah rajin, tetapi selama engkau belum mengalami lahir kembali, artinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu, maka rohmu tidak akan mungkin bisa nyambung dengan roh Tuhan. Makanya syaratnya yang pertama bagi kita yang menyembah dalam roh dan kebenaran adalah roh kita dihidupkan kembali. Dan hanya Yesus Kristus yang mampu menghidupkan roh kita. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Raja di atas segala raja. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi
Ini poin pertama, saudara. Menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah saudara dan saya harus mengalami lahir baru dan mengalami Kristus, bertobat sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Tuhan. Ada banyak dosa-dosa yang kita buat, tapi waktu kita kembali kepada Tuhan, Dia mengampuni saudara dan saya. Yang kedua, menyembah di dalam roh dan kebenaran artinya kita tidak dibatasi oleh tempat. Ya, ketika wanita Samaria ini bertanya kepada Tuhan, berkata, kami menyembah Bapa Allah ada di tempat di Yerusalem. Yesus berkata, kamu menyembah di tempat ini, di tempat ini. Tetapi tiba saatnya kamu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya, menyembah di dalam roh dan kebenaran tidak dibatasi oleh satu tempat. Ya, ada banyak orang hanya mengkultuskan satu tempat. Wah, saya nggak afdol kalau nggak nyembah di gereja. Ya, di rumah kayaknya nggak bisa beribadah karena kayaknya di rumah. Tapi saya mau beritahu pada pagi hari ini bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Dimanapun kita berada, kita tetap punya gaya hidup seorang penyembah. Kita tetap bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang kedua adalah kita tidak dibatasi oleh tempat. Tetapi dimanapun kita berada, kita tetap bisa menjadi seorang penyembah. Gaya hidup kita menyembah. Apapun persoalanmu, waktu saudara punya sikap seorang penyembah, Anda tetap terus bersyukur, bermazmur kepada Tuhan. Itulah gaya hidup seorang penyembah. Punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh, artinya roh kita mengikuti kehendak Bapa. Ya, mengikuti kehendak Bapa. Bukan mengikuti keinginan kita, bukan mengikuti kesenangan kita. Ya, bukan saya hari ini nggak mood menyembah Tuhan. Saya hari ini nggak bisa beribadah. Saudara, bukan seperti demikian seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Seorang penyembah adalah mengikuti kehendak Bapa, mengikuti apa yang Bapa mau dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-12, bagaimana kita tahu kehendak Allah? Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara yang kekasih, apapun yang kita lakukan, pastikan selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kita bisa mengetahui bahwa ini kehendak Allah, akan kita menguji hati kita. Saya melayani Tuhan ini, apakah berkenan di hadapan Tuhan? Saya untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Nah, saudara bisa memeriksa hati kita. Kita bekerja, pastikan saudara bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, apalagi hari-hari saat ini mengalami peristiwa pandemi, banyak orang yang mengalami PHK. Anda yang masih bekerja, seharusnya Anda lebih sungguh-sungguh lagi sebagai rasa syukur saudara kepada Tuhan untuk mempersembahkan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, untuk bisa mengetahui kehendak Allah, selain kita memuliakan nama Tuhan, mengetahui kehendak Allah adalah pola pikir kita mesti berubah sesuai dengan pola firman Allah, pola kehendak Allah. Saudara, seringkali kita terpatok dengan pola pikir dunia hari-hari ini. Kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengikuti arus dunia, sehingga saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita membatasi Tuhan dengan pola patron yang lama. Dalam penyembahan kita mengukur
sesuai dengan kemampuan akal kita. Tetapi pada saat ini, pagi hari ini saya mau beritahu, berubahlah di dalam pembaharuan budimu. Artinya, mari kita mengikuti apa yang menjadi, mengimajinasikan firman Allah dan mendeklarasikan firman Allah, sehingga firman Allah itu menjadi hidup dalam hidup saudara, sehingga saudara bisa membedakan. Ketika saudara keluar dari tempat ibadah, keluar dari rumah, saudara bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Kenapa? Karena firman Allah sudah menguasai pikiran dan hatimu. Anda mengimajinasikan firman Allah setiap hari. Anda mendeklarasikan firman Allah setiap hari. Sehingga saudara dan saya hidup berkemenangan karena firman Allah, karena kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita mengetahui kita melaksanakan kehendak Allah sebagai seorang penyembah adalah memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, selalu nama Tuhan dimuliakan di sana. Yang kedua adalah berubah cara berpikir kita. Bukan pola dunia yang kita ikuti, tapi pola Kristus, pola kerajaan Allah. Kita mengandalkan pola kerajaan Allah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan ambil kesimpulan sebagai seorang penyembah yang benar adalah yang pertama adalah dia harus mengalami lahir baru terlebih dahulu. Rohnya harus dihidupkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu untuk supaya roh kita menjadi hidup, menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua adalah seorang penyembah dia tidak dibatasi oleh tempat. Waktu dia menyembah Tuhan, dia tidak dibatasi oleh tempat. Jangan kita mengkultuskan satu tempat. Wah, ini kalau saya mau nyembah Tuhan, saya harus ada di tempat ini. Nah, seorang penyembah adalah dimanapun dia berada, itu adalah Kristus ada di sana. Nah, memang ada orang yang mengkultuskan satu tempat, misalnya ke Bukit Doa, itu untuk apa? Untuk dia memisahkan diri supaya keluar dari segala kesibukan. Itu tidak apa-apa, saudara. Tapi jangan tempat itulah yang seolah-olah tidak ada Tuhan kalau di luar lain. Misalnya kalau kita ada di rumah, kita ngobrol, atau lagi kemana kita pergi, seakan-akan Tuhan tidak ada. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Kita bisa menyembah dan menjadi seorang penyembah. Yang ketiga adalah, seorang penyembah adalah mengikuti kehendak Bapa. Ya, kehendak Bapa. Nah, untuk kita mengetahui kehendak Bapa, yang pertama, hidup kita selalu senantiasa memuliakan Tuhan. Ya, apapun yang saudara lakukan, pastikan motivasinya adalah memuliakan Tuhan. Anda melayani, Anda berdoa, Anda bekerja, dimanapun Anda berada, pastikan nama Tuhan dimuliakan di sana. Yang kedua, saudara, untuk kita bisa mengerti kehendak Allah, berubah cara berpikir kita sesuai dengan firman Allah. Untuk itu, mari kita mengimajinasikan firman Allah setiap hari, mendeklarasikan firman Allah, sehingga firman Allah itu menjadi hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Jadilah seorang penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Hidup dipimpin oleh roh, sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang pemain musik. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan mengalami Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Kita mau menyembah Dia. Libatkan perasaan, ekspresikan engkau menyembah Dia dengan segenap hati. Sembah Dia sebagai Raja. Imani Dia ada di tengah-tengah. Dia ada di rumahmu. Oh Jesus. Hallelujah.
saat ini sampai Yesus datang menjemput kita, kita tetap setia, jadilah penyembah yang benar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, bahwa gereja di lockdown, tidak boleh ada ibadah. Dan sekarang akan dimulai pembukaan ibadah-ibadah. Dan kita harus waspada. Dalam era herd immunity ini, segala sesuatu harus memenuhi protokol kesehatan. Yakinkan setiap ruangan di dalam gedung gereja harus disterilkan. Sebelum ibadah dimulai, setidaknya 1 jam sebelum ibadah dimulai. Setiap peralatan di dalam gedung gereja pun harus disemprot antibakteri. Yakinkan bahwa setelah ibadah pun harus kembali disemprot disinfektan. Jemaat harus mengantri dengan social distancing ketika memasuki gedung gereja. Bagi jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, sebaiknya tidak beribadah terlebih dahulu dan sebaiknya beristirahat di rumah sampai kesehatan membaik kembali. Jarak untuk tempat duduk jemaat harus diatur sedemikian rupa dan memiliki jarak sekitar 1,5 meter satu dan yang lain. Hal yang sering terabaikan adalah mic dipakai oleh beberapa orang. Jadi yakinkan bahwa setiap pergantian penggunaan mic ini harus disemprot ulang